Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari dengan ringan, dengan senang, dengan adem ayem, dan kemudian dimudahkan untuk istiqamah sampai akhir hayat, sehingga kelak kita mendapatkan predikat husnul khatimah insyaallah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana agar meraih bahagia dunia dan akhirat. Jadi tips bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan, bahkan menegaskan, wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah-wajah penduduk surga itu bahagia. Maka selayaknya, sepantasnya kita di dunia hendaknya berlatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Namun bahagia yang dimaksud adalah bahagia di dalam menetapi apa yang diaturkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, menjadi aturan Allah, ibadah, amal saleh sesuai dengan anjuran Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semua itu akan menuntunkan kita bahagia. Semua itu akan menuntunkan kita bahagia. Nah, oleh karenanya, tips yang pertama agar kita meraih bahagia yaitu berpikir dan selalu bersyukur. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan fikir kita, akal yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memikirkan terutama tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Awalnya dari diri pribadi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, dan juga pada dirimu sendiri, dan apa yang ada pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan, kamu tidak melihat? Di sini ada mata, di sini ada pipi, di sini ada telinga, ada rambut, ada kaki, ya, ada kumis, ada dagu, lidah, dan seterusnya, gigi, dan semuanya, kepala sampai kemudian kaki. Lalu kemudian memikirkan dengan seksama, apakah kemudian itu semua sudah menjadi bagian cara kita untuk mensyukuri apa yang telah dinikmatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kemudian kita, yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah namun mengingkarinya. Masya Allah. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah, tidak ada yang remeh sama sekali berkenaan dengan apa yang dititipkan Allah kepada kita ini. Dan ini semua adalah titipan. Nikmat adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mata ini, ya Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita bisa melihat apa yang ada di hadapan kita, nikmat Allah. Betapa ada di antara saudara-saudara kita yang kemudian tidak bisa melihat, atau terbatas penglihatannya, atau buram penglihatannya, bahkan ada yang sampai betul-betul tidak bisa melihat. Maka bersyukur. Inilah harus menjadi sarana kita harus bahagia. Sarana, ya, tidak ada alasan kita tidak bahagia. Sebab kita oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah sudah diberikan sesuatu yang begitu komplitnya.
bukan hanya komplit tetapi juga begitu istimewa, canggih, ya, lalu kemudian unik dan seterusnya, ya. Jadi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyentil kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, jika kamu ingin mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, ya, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dalam surah Ibrahim di ayat 34, gak akan pernah sanggup kita menghitung nikmat-nikmat Allah. Gak usah jauh-jauh, di dalam diri kita aja. Jangan kemudian rumah, di luar rumah dan seterusnya, di dalam diri tubuh kita ini aja. Subhanallah. Apalagi yang Allah berikan lalu kemudian berupa harta, istri, anak-anak, keluarga, rumah, harta benda yang lain, aset dan seterusnya, apalagi itu. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah. Jadi oleh karena itu Allah telah mencukupkan kenikmatan. Maka cara kita untuk memikirkannya adalah bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan bahkan sampai kapanpun, ya, kita akan susah sekali gitu ya, akan berat sekali untuk mensyukuri secara sempurna. Jadi kita itu pada tahapan belajar mensyukuri dan terus mensyukuri dan terus berusaha untuk mensyukuri. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih banyak, jauh lebih tidak terhitung lagi. Sementara syukur kita tidak seberapa. Apakah kita sudah mensyukuri kaki yang sehat ini, tangan yang sehat ini, mata yang sehat ini, ya, lidah yang sehat ini, telinga yang sehat ini? Kadang kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki bengkak saja, maka kita terlalu fokus kepada kaki yang bengkak, akhirnya lupa mensyukuri. Mata enggak disyukuri, lidah enggak disyukuri, bibir enggak disyukuri, telinga enggak disyukuri, rambut tidak disyukuri, pori-pori tubuh tidak disyukuri. Sama sekalian yang dirahmati Allah. Jadi oleh karena itu hendaknya kita latihan. Ini bukan berarti kita berharap sakit, tidak. Tetapi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit sakit. Kenapa saya katakan sedikit sakit? Karena hakikatnya kalau kita melihat, ya, atau kita cermati dari kita sendiri ini, kan kita mengeluhkan sakit bisa dihitung. Apa yang sakit? Kalau kita datang ke dokter, apa yang sakit? Kata, ini sariawan, berarti hanya bagian sini aja, tangan sehat, kaki sehat. Apa yang dikeluhkan? Pusing, berarti kepala saja, misalnya ini sehat dan seterusnya. Ya kadang-kadang begitu sibuk kita, ya, mengeluhkan pada sisi yang sakit, lupa mensyukuri yang tidak sakit. Oleh karena itu kita harus latihan mulai sekarang. Ya, bagaimana caranya kita mampu mengelola diri kita, fikir kita. Ya, ini yang harusnya kemudian tetap bahagia saat kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sakit, atau dua sakit, atau tiga sakit. Karena sebenarnya kenikmatan yang Allah limpahkan, berikan, limpah ruahkan kepada kita jauh lebih banyak. Oleh karena itu, mari sahabat semua yang dirahmati Allah, kuatkan fikir kita, luaskan fikir kita, sebagaimana wejangan Allah tadi, ya, supaya kita memikirkan mulai dari diri kita sendiri, mulai dari tubuh kita ini, ya. Lalu kemudian wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Dia Allah yang menyempurnakan nikmatnya kepadamu secara lahir dan batin. Tidak ada alasan kita untuk tidak bahagia. Harus bahagia karena cara kita kelak untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, jannatun na'im, adalah dengan cara bahagia. Dan bagaimana bahagia itu? Tentu bahagia itu adalah mensyukuri apa saja yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan terutama juga mensyukuri dinul Islam, agama, akidah, ibadah yang sudah diajarkan, dicontohkan, diteladankan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tentu itu puncak yang syukur yang luar biasa yang harus kita tingkatkan terus, dan syukur-syukur yang lain adalah kenikmatan yang ada pada diri kita ini. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan untuk bisa
membahagiakan diri, juga keluarga, juga orang-orang sekitar kita. Yang terkhusus bahagia itu adalah imunitas, daya tahan tubuh. Dan siapa yang bahagia dan bisa mengelola bahagianya, maka insya Allah dia akan sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya. Demikian, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, selalu bahagia dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.